Gubernur Kalimantan Tengah, Call In Cilikriwut, langsung marah meledak-ledak setelah mengetahui informasi Wali Kota Palangkaraya, Yanti Sakong, diculik, dibunuh, dan dimakamkan dalam kuburan massal di Jalan Cilikriwut, kilometer 27, Palangkaraya, tanggal 18 Oktober tahun 1965. Tapi Cilikriwut tidak kehabisan akal. Seluruh lokasi tahanan politik di Palangkaraya, Danau Joto dan Pararapat, Kabupaten Barito, dijelajahi satu persatu. Dari penelusuran Cilikriwut, sejumlah tahanan memberitahu, Yanti Sakong masuk dalam rombongan tahanan politik dibawa ke kilometer 27, dan artinya dibunuh untuk dimakamkan dalam satu kuburan massal. Karena sudah mengarah kepada dugaan dibunuh, Gubernur Cilikriwut mendatangi Pangdam Sik Tambun Bungei Brigjen TNI Agus Siswandi di Palangkaraya, tanggal 30 Oktober tahun 1965. Mana Yanti Sakong? Apa sudah kalian bunuh? Saya sudah cari ke sana kemari di lokasi tahanan, Yanti Sakong tidak ditemui. Tanya Cilikriwut. Mendapat pertanyaan menohok, Brigjen TNI Agus Siswandi balik menantang, saya pimpinan militer di sini. Saya Gubernur Kalimantan Tengah. Saya berhak tahu rakyat saya dalam kondisi apa. Apalagi Yanti Sakong, sebagai Wali Kota Palangkaraya. Jawab Cilikriwut. Mendengar jawaban menandatang, dalam suasana tegang, tiba-tiba Agus Siswandi mencabut pistol di pinggang untuk menembak Gubernur Cilikriwut. Dalam benak Agus Siswandi, Gubernur Kalimantan Tengah Cilikriwut memang salah satu pejabat yang harus dihabisi. Karena kebetulan bertatap muka langsung, dalam pikiran Agus Siswandi, merupakan kesempatan untuk membunuh Gubernur Cilikriwut. Pertimbangan Gubernur Cilikriwut mesti dibunuh, karena merupakan salah satu dari 7 gubernur Soekarnois yang harus dilenyapkan. Melihat gelagat Agus Siswandi akan menembak, Cilikriwut balas menghardik, sambil mencabut pistol di pinggang. Cilikriwut kemudian melemparkan pistol milik ke arah Agus Siswandi yang duduk berhadapan. Pakai pistol saya, tembak saya sekarang kalau kamu berani. Pistolmu tidak akan mungkin meledak. Hardik Cilikriwut. Suasana sangat dramatis. Karena sama-sama perwira, kekuatan nyali diuji. Agus Siswandi, setelah betul-betul sadar pistolnya tidak bisa meledak, secara refleks mengambil pistol yang dilemparkan Cilikriwut di atas meja. Pistol langsung diarahkan ke bagian dada Cilikriwut, tapi tetap saja tidak bisa meledak. Nyali Brigjen TNI Agus Siswandi tiba-tiba ciut, setelah 2 unit pistol terbukti tidak bisa meledak untuk menghabisi nyawa Gubernur Cilikriwut. Apalagi saat bersamaan, ratusan massa pendukung Gubernur Cilikriwut diketahui mengepung Makodam Sik Tambun Bungei di Palangkaraya. Melihat muka Agus Siswanto pucat pasi, Gubernur Cilikriwut mengingatkan agar Tentara Nasional Indonesia Darat TNI AD di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sembarangan tangkap dan bunuh, selagi seseorang tidak ditemukan terbukti terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Terjadinya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, terhitung tanggal 1 Juli tahun 1966, membuat ruang gerak Gubernur Kalimantan Tengah Cilikriwut semakin terbatas. Cilikriwut sebagai seorang Soekarnois, diberhentikan Presiden Soeharto pada Februari tahun 1967, merupakan Gubernur Soekarnois paling terakhir diberhentikan. Bahkan Ulung Sitepu, meninggal dunia di penjara di Medan, 18 November 1965, setelah ditangkap masa tanggal 16 November 1965. Gubernur Anak Agung Bagus Suteja, sampai sekarang tidak diketahui nasibnya setelah dijemput 4 pria berseragam TNI AD di Jakarta, tanggal 29 Juli tahun 1966. Dari gambaran ini, upaya kriminalisasi terhadap para Soekarnois memang berbeda di masing-masing daerah, karena disesuaikan dengan dukungan masyarakat. Langkah kriminalisasi bukan semata lantaran terlibat PKI, karena disertai pula tindakan dendam dan ekonomi. Penculikan Wali Kota Palangkaraya, Yanti Sakong, bukan lantaran terlibat PKI, karena orang kepercayaan Cilikriwut itu anggota Partai Indonesia Partindo. Penculikan dan pembunuhan Yanti Sakong, Wali Kota Palangkaraya, karena motif ekonomi. Keluarga besar Yanti Sakong memang dikenal kaya raya dan sangat dekat dengan Cilikriwut, kata Syarifuddin Akib 78 tahun, saksi sejarah kepada bergelora.com di Palangkaraya. Menurut Syarifuddin Akib,
Gubernur Cilik Riwut dari Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) selalu lolos dari korban kriminalisasi TNI AD pasca G30S 1965, semata-mata mendapat perlindungan dan dicintai rakyat. Sampai akhir hayatnya Cilik Riwut dikenang masyarakat, sehingga ditetapkan menjadi pahlawan nasional tahun 1999 di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Salah satu pertimbangan Cilik Riwut jadi pahlawan nasional, karena pernah menggiring suku Dayak Kalimantan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di hadapan Presiden Soekarno di Yogyakarta, tanggal 14 Desember tahun 1946 dan tim operasi intelijen Presiden Soekarno dalam membubarkan negara federal di Kalimantan, tanggal 17 Oktober tahun 1947. Cilik Riwut berlatar belakang TNI AD kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Marsekal pertama, karena peristiwa pendaratan operasi intelijen Presiden Soekarno tanggal 17 Oktober tahun 1947 di Tumbang Samba, Provinsi Kalimantan Tengah, dinyatakan ulang tahun pasukan khas Tentara Nasional Indonesia TNI AU. Tapi sampai sekarang tidak ada orang yang peduli di Provinsi Kalimantan Tengah tentang nasib Yanti Sakong, Wali Kota Palangkaraya.